Dalam kehidupan kita ada suka, ada duka, ada kesenangan, ada juga kesedihan. Apakah itu terjadi begitu saja? Tentu tidak, Ferguson. Itu bisa terjadi karena adanya sebuah kerjasama dari indera kita, dari sistem saraf manusia, dan dari hormon stres dan hormon kebahagiaan. Kelenjar adrenal, kelenjar pituitari. Ketika indera kita menangkap sebuah gejala dalam tubuh kita, maka ia akan mengirimkan pesan kepada otak dan otak akan mendeteksi itu. Lalu otak akan menentukan kelenjar apa yang cocok dengan situasi tersebut yang akan menghasilkan hormon yang juga cocok dengan situasi tersebut. Kalau indera kita menangkap sesuatu hal yang mengejutkan atau bukan sebuah berita yang baik, maka indera kita akan mengirimkan kepada otak sehingga otak akan memberitahu kelenjar adrenal untuk mengeluarkan hormon stres, yaitu hormon adrenalin, hormon norepinefrin, dan hormon kortisol. Mereka akan memberikan efek berdua, panik, cemas, ketegangan, dan juga adanya gairah. Merasa bergairah karena merasa tertantang untuk menyelesaikan tugas-tugas atau masalah-masalah yang menegangkan itu. Juga memberikan efek siaga dan efek tenaga. Tetapi untuk masalah-masalah tertentu ada 1 atau 2 hormon yang akan lebih berperan. Begitu pula ketika indera kita melihat atau merasakan sesuatu yang menyenangkan, maka indera akan mengirimkan pesan kepada otak sehingga otak akan mendeteksi dan memerintahkan kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon kebahagiaan, yaitu dopamin, oksitosin, dan endorfin, dan juga serotonin. Sama dengan hormon stres, maka dalam situasi-situasi menyenangkan tertentu ada 1 atau 2 hormon kebahagiaan yang lebih berperan. Sekarang kita beralih ke contoh kasus. Kalau kita lagi banyak tugas, ada perasaan tertekan atau merasa ini sedang mengejar deadline, itu artinya yang bekerja saat itu adalah hormon stres. Karena di situ kita mengalami ketegangan, ada kepanikan juga, dan juga adanya gairah untuk menyelesaikan bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Orang yang jatuh cinta, yang perasaannya sedang berkaitan dengan kasih sayang, entah itu kepada sesama manusia atau kepada tumbuhan atau kepada hewan, juga ketika adanya proses pembuahan, ibu yang sedang hamil, ibu yang sedang melahirkan, ibu yang sedang menyusui, itu dipengaruhi oleh hormon kebahagiaan. Dalam hal ini yang berperan adalah hormon oksitosin. Maka hormon ini disebut juga sebagai hormon cinta. Maka ketika hormon oksitosin menurun, maka akan berefek pada kita adanya perasaan merasa sunyi, merasa jauh dari orang lain, merasa terkucil, nobody care. Kalau kita habis makan terus mengantuk, maka yang berperan di situ adalah hormon serotonin. Ketika kita mengalami challenge, maka jantung kita akan berdebar, merasa bergairah, tapi juga merasa panik juga. Itu adanya peran hormon stres, terutama peran hormon adrenalin. Ketika kita mengalami sikon mencekam, maka kita akan merasa siaga. Ini adalah kerja dari hormon stres, terutama peran hormon stres norepinefrin. Ketika seseorang bisa melompati pagar yang tinggi ketika sedang dikejar oleh anjing gila, oleh anjing gila, artinya hormon stres yang berperan banyak dalam situasi tersebut adalah hormon kortisol karena memberi efek tenaga. Pada saat kita sedih, biasanya kita tidak bernafsu makan dan kita merasa sangat tertekan, maka otak akan memerintahkan kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon kebahagiaan. Dalam situasi ini, hormon kebahagiaan yang berperan adalah hormon endorfin. Dia akan membuat kita merasa ingin menangis. Endorfin adalah hormon kebahagiaan yang berperan sebagai pereda nyeri alami dan juga penambah nafsu makan. Maka ketika kita menangis, kita mulai merasa lebih lega, lebih tenang, lebih plong, lebih nyaman. Dan kita pun mulai
merasakan adanya nafsu makan. Yang harus kita ketahui adalah bahwa kita membutuhkan hormon stres, juga hormon kebahagiaan. Harus berada dalam kadar yang seimbang. Karena kalau hormon stres kita menurun, maka kita akan mengalami gula darah turun, merasa tidak bergairah, merasa tidak ada interest. Tapi kalau kita kelebihan hormon stres, kita bisa jadi depresi yang bisa mengakibatkan pada beberapa penyakit fisik. Begitu pula dengan hormon kebahagiaan. Bila kita kelebihan hormon kebahagiaan, maka bisa berefek pada sikap kita yang lebih agresif, tidak terkontrol, dan susah tidur. Tapi kalau kita kekurangan hormon kebahagiaan, maka kita bisa bad mood, bisa lemas, bisa merasa lelah, mengalami beberapa kram. Lalu bagaimana caranya supaya kadar hormon stres dan hormon kebahagiaan kita seimbang? Caranya adalah ketika kita sedang merasa sedih, kita harus sudah tahu hormon apa yang berperan pada saat itu sehingga kita bisa langsung menyeimbangkannya. Begitu pula ketika kita sedang merasa senang, jangan sampai berlebihan, maka kita harus melakukan kegiatan yang bisa mengalihkan perasaan tersebut. Sehingga kadar hormon stres dan hormon kebahagiaan kita bisa seimbang. Kepo Channel.